Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, beberapa hari ini saya tidak bisa mengirimkan video ceramah karena dalam minggu ini kami sendiri disibukkan oleh persiapan untuk keberangkatan ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Saya juga mengharapkan pada pemirsa semuanya, Bapak Ibu semua dimanapun berada, doakan saya dan istri dan seluruh jemaah Indonesia umumnya dan jemaah Kabupaten Kampar khususnya bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, tidak ada hambatan suatu apapun. Selamat pergi, selamat pulang kembali ke tanah air. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam ini saya akan coba membuat judul ceramah 5 kiat menggapai ketenangan jiwa. 5 cara menggapai ketenangan jiwa. Banyak kita lihat sekarang ini masyarakat yang terjadinya suatu kegoncangan karena kehimpitan ekonomi, kesulitan ekonomi, berbagai persoalan, tidak mampu menghadapi itu. Ada orang yang mengambil jalan pintas. Masalah terlampau berat, akibatnya timbul kecemasan, ketakutan, ketidaktenangan, bahkan tidak sedikit pula orang yang mencoba bunuh diri, minum racun, naik di atas tower, kemudian dan lain sebagainya. Oleh karena itu hal yang seperti itu tidaklah dibolehkan. Usahakan jangan sampai terjadi mengambil jalan pintas seperti itu. Maka pada pertemuan ini saya sampaikan untuk supaya kita tenang jiwa kita, berbagai persoalan yang kita hadapi, jauh berjalan banyak yang ditengok, lama hidup banyak yang kita rasakan. Maka kita harus ada cara. Ada 5 cara. Yang pertama adalah perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Allah alam Al-Qur'an sebutkan juga Bapak Ibu sekalian, ala bizikrillahi wa tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, jiwamu jadi tenang. Di persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini, kita hadapi dengan selalu kita berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi kita mau pergi kemana-mana, baca zikir dulu, ya, baca zikir. Apa zikirnya keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau bisa juga kita dengan memperbanyak salat wajib dan salat sunat. Itu semuanya zikir namanya itu. Zikir itu bukan hanya baca-baca zikir tertentu saja, ya. Pengajian-pengajian, kemudian kita berdoa dan baca Al-Quran, itu semuanya bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbanyaklah berzikir. Pagi-pagi mau keluar atau sudah selesai sholat subuh berjemaah di masjid, baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Berapa banyaknya? 129 kali. Bisa juga kita tambah dengan zikir yang paling mantap lagi, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin.
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Bisa juga kita baca lagi zikirnya, ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni aghnini, kayakan aku, cukupkanlah kebutuhanku. Itulah diantaranya bagian-bagian atau contoh-contoh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yakinlah kita akan pertolongan Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya. Jadi kita, siapa yang menolong agama Allah, siapa yang berjuang menegakkan agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Itu. Jadi kita banyak terjadi di masyarakat orang yang menegakkan agama Allah, Allah akan bantu. Ya. Ada orang yang cara dia menegakkan agama Allah itu adalah mengasuh anak panti, dia di panti, kadang tidak bergaji dia, kadang susah payah. Akhirnya Allah ganti, Pak. Allah selesaikan persoalan itu dengan apa? Nah, diangkat oleh pemerintah dia menjadi guru, pegawai negeri, P3K dan sebagainya. Banyak caranya. Ada orang yang dia selalu mengurus masjid, mengurus kegiatan masyarakat, mengurus kegiatan dakwah tanpa ada memikirkan embel-embel lain. Semata-mata dia hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tolong, Allah bantu. Nah, dengan adanya kita kita berusaha menolong agama Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Yakinlah kita, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, sesulit apapun persoalan kita, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kita berhadap berbagai masalah yang kita hadapi, jangan lupa baca surah Al-Insyirah, ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak, ya. Dan selanjutnya sampai selesai. Nah, itu apa gunanya? Bacalah ayat itu sampai selesai setiap sholat 5 waktu minimal 11 kali, insyaallah. Jadi kita yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang ketiga, memperhatikan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Pikirkan olehmu ciptaan Allah, jangan kamu pikirkan zat Allah. Ya. Jadi kita dengan memperhatikan bukti kekuasaan Allah itu, kecemasan dan ketidaktenangan itu akan dapat kita atasi. Ya. Lihatlah alam jagat raya ini. Kita tengok itu dalam kehidupan kita, bagaimana Allah menciptakan alam ini, bagaimana lautan yang tak tahu mana tepinya, bagaimana langit yang tanpa tiang, bagaimana alam-alam dan sebagainya ini. Semakin kita mengkaji kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin datanglah kepada kita keyakinan bahwa ada yang mengatur alam ini, yang maha kuat, yang maha menyelesaikan masalah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga, memperhatikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah Allah suruh kita untuk perbanyak bersyukur. Bersyukur. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu pandai bersyukur, kata Allah, aku tambah nikmat itu. Aku berikan kamu nikmat yang banyak. Aku keselesaikan masalahmu. Nah, itu. Syukur, Pak, bersyukur. Dalam kajian-kajian sebelumnya selalu saya sampaikan, perbanyak bersyukur.
Tak dapat nikmat, alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau kita banyak dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau enggak menyenangkan apa itu, juga kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Itu juga baca. Kenapa? Di setiap yang tidak kita setujui itu, katakanlah umpamanya orang demam, orang sakit, ternyata di sana juga ada nikmat, Pak. Orang tidak percaya. Ternyata orang demam, orang sakit itu juga ada nikmat di sana. Apa buktinya? Ada orang yang berumah tangga, sang istri tidak pernah mempedulikan suaminya, tidak pernah menyiapkan nasi untuk suaminya, tidak pernah memijit segala macam. Dengan sakitnya suaminya, mulailah dia memijitnya, memasukkan nasi ke dalam mulutnya dan sebagainya. Nah, di situ rupanya ternyata setiap demi kegiatan itu terkandung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah bersyukur, dan bersyukur. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang keempat. Yang kelima, perbanyaklah membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu obat kegelisahan jiwa. Saya selalu dalam menjadi imam subuh, saya baca itu ayat surah Al-Isra itu, Pak. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidikin wa akhrijni mukhraja sidikin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ujung ayat apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'min. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai obat. Jadi kalau kamu gelisah-gelisah, tak tenang jiwa, baca Al-Quran itu. Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu sebagai obat. Tidak ada lagi obat lain selain obat yang terkandung dalam Al-Quran. Maka rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran. Nah, saya rasa 5 ini saja. Kalau kita berani mantap mengamalkannya, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Yang pertama adalah perbanyak berzikir. Yang kedua, yakin akan pertolongan Allah. Yang ketiga, lihatlah kekuasaan Allah. Yang keempat, banyak bersyukur. Yang kelima, tadabbur Al-Quran. Sering-seringlah membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.